Saka, untuk apa banyak bicara dengan pengkhianat ini? Langsung saja hancurkan. Kita mengejar waktu membangun istana sementara untuk Kaisar. Kak, kenapa kamu bisa bicara begitu? Aku sudah tahu kamu tidak punya niat baik. Apa yang kami lakukan, kamu tidak berhak memberi komentar. Tuan Saka, aku mohon pada Anda, kuil pahlawan ini tidak boleh dihancurkan. Adikmu ini tidak pengertian. Arista, pergi kamu. Tuan Saka, aku mohon pada Anda. Kami juga berlutut pada Anda. Aku mohon Anda bermurah hati. Tolong berikan belas kasihan Anda. Benar, Tuan Muda Saka, kuil pahlawan ini tidak boleh dihancurkan. Mereka semua adalah keluarga kami. Kalau dihancurkan, mereka tidak bisa tenang. Aku mohon, Tuan Muda Saka. Aku mohon, Tuan. Aku mohon. Kalian sekelompok pengkhianat. Putraku, demi melindungi keluarga dan negara, mati di medan perang. Dia meninggal tanpa penyesalan. Aku tidak meminta yang lain. Aku cuma meminta setelah putraku meninggal ada tempat untuk beristirahat dengan tenang. Anda berbelas kasihanlah. Kami bersujud pada Anda. Nah, cepat bersujud pada Tuhan. Kami mohon pada Anda. Kami bersujud pada Anda, Tuan Saka. Tuan Saka, aku bersujud pada Anda. Aku mohon, Tuan Saka. Aku mohon, Tuan Saka. Tuan Muda Saka, semua ini adalah keluarga para pahlawan. Mereka sudah bersujud pada Anda. Aku mohon padamu, tolong. Jangan hancurkan kuil pahlawan. Aku mohon padamu. Kalian sekelompok pengkhianat. Hari ini aku harus menghancurkan kuil pahlawan ini. Lakukan. Jangan, tidak boleh dihancurkan. Hari ini siapa yang berani menghalangi? Bunuh mereka. Lakukan. Jangan pukul. Jangan pukul. Ya, kalian lakukan ini. Tidak takut karma. Karma. Kalian tidak mendengar ucapanku, baru namanya karma. Semuanya, kita hadapi saja sekelompok bajingan ini. Ya. Ibu, ayah meninggal di medan perang. Kenapa mereka melakukan ini? Mereka semua orang jahat. Orang jahat. Apa tidak ada yang bisa menangani mereka? Pasti ada yang bisa. Aku bisa melakukan yang kuinginkan. Tidak ada yang bisa menanganiku. Ayo cepat. Semuanya hentikan! Saka, besar sekali nyalimu. Kak Aga. Arista? Kak Aga, kamu benar-benar kembali. Arista, kamu baik-baik saja. Kakakku. Aku sudah tahu. Aku sedang berpikir untuk mencarimu. Tidak disangka kamu malah datang sendiri. Saka, kamu melakukan banyak kejahatan. Apa kamu tidak pikir akibatnya? Akibat? Aku bisa melakukan apapun. Siapa yang bisa menanganiku? Ayahmu cuma seorang bupati. Di atas bupati ada gubernur. Di atas gubernur ada penguasa provinsi. Apa? Tidak ada yang bisa menanganimu. Kamu pasti belum tahu. Ada orang penting yang menghargai ayahku. Ayahku sekarang bupati. Tidak lama lagi akan menjadi gubernur dan penguasa provinsi. Baik. Walaupun pejabat tidak bisa menangani, bagaimana dengan Kaisar? Kaisar pasti bisa menanganimu. Kamu tidak mengerti apapun ya. Rakyat dalam masalah hanya bisa menerimanya. Pantas bernasib malang. Trik apapun tidak berguna. Karena pemerintah yang mengatur rakyat. Kaisar tanggung jawab atas pejabat. Kaisar begitu jauh, apa bisa mengendalikan sampai sini? Tuhan melihat segalanya. Bagaimana kamu yakin Kaisar tidak tahu? Kamu jangan banyak omong. Hari ini kuil pahlawan akan kuhancurkan. Ada aku. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Kamu itu hanya pecundang. Apa bisa menghalangiku? Penduduk desa, kita sama-sama lindungi kuil pahlawan. Siapa berani merusak kuil itu, dia harus melewati mayat kami. Ucapanmu benar. Kami bersama-sama melindungi di sini. Benar. Hari ini, walaupun mati, jangan biarkan mereka hancurkan kuil pahlawan.
Kamu bisa semena-mena, tapi kamu tidak bisa melawan keinginan rakyat. Siapa yang menghalangi jalanku? Aku akan mencabut nyawanya. Kamu menghalangi jalanku. Hari ini aku akan mencabut nyawamu. Semua ambil senjata saat bertindak. Tidak perlu berbelas kasihan. Serang! Karkana, apa kamu percaya padaku? Di gerbang kota kau melindungiku. Sekarang melindungi kuil pahlawan. Aku menghormatimu. Aku percaya padamu. 10 mil dari sebelah utara, ada sekelompok pengawal. Kamu bawa plakat ini pada mereka. Plakat apa ini? Begitu mereka melihat plakat ini, akan segera datang menolong. Cepat pergi! Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Apa plakat ini berguna? Percayalah padaku. Aku percaya. Cepat, pergi! Baiklah. Pergilah! Bukankah sebelumnya ada yang dikurung di sini? Benar. Kemana orangnya? Dibawa pergi oleh orang yang dikurung di sini. Katakan, kemana orangnya? Dia berasal dari desa Linga. Apa mungkin dia ke desa Linga? Ayo, kita ke desa Linga. Baginda, Anda harus menungguku. Cepat pukul! Pukul sampai mati. Aku akan memberi hadiah besar. Aku akan mendapat hadiah besar. Hei! Saka! Cepat suruh mereka hentikan! Bukankah kamu ingin menghalangiku menghancurkan kuil pahlawan? Apa kamu bisa? Memangnya kamu siapa? Aku akan lawan habis-habisan. Putraku gugur demi negara. Setelah meninggal, bahkan tidak dikasih tempat untuk beristirahat. Jenazah suamiku bahkan tidak ditemukan. Hanya ada sebuah papan arwah. Sekarang kalian bahkan mau menghancurkan papan arwah. Kalian melakukan hal jahat. Tidak takut pada karma. Mau salahkan? Salahkan orang tidak tahu diri ini. Saka, aku rasa kita seharusnya tangkap pecundang ini dulu. Kalau dia ditangkap, bukankah yang lain akan patuh? Benar juga ucapanmu. Pecundang ini memang penghalang. Abaikan yang lain. Pukul dia sampai mati. Sekarang berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Aku akan mengampuni nyawamu. Kaga, Kamu pantas. Cepat angkat dia. Berdiri. Kamu bilang aku pantas. Kamu tidak pantas. Kamu bilang aku tidak pantas. Kamu bilang aku tidak pantas. aku mohon pada kalian, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Kamu juga mau ikut dipukul ya? Kakak, Kaga, bukankah dia pernah menjadi tunanganmu? Memangnya siapa dia? Apa pantas jadi tunanganku? Rinjane, aku ingin melihat ekspresimu saat menyesal. Menyesal? Menyesal tidak menjadi permaisuri. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai kaisar, hah? Ya, Hei, apa kamu adalah kaisar? memaksa rakyat membayar pajak tinggi, menindas rakyat, mengabaikan nyawa manusia, menghancurkan kuil pahlawan. Setiap kejahatan ini cukup untuk membuat seluruh keluargamu dihukum mati. Kamu, sepertinya kamu belum cukup dipukul. Pecundang sepertimu juga berani melawanku, hah? Kaga, Bawa Arista pergi dari sini. aku mohon kalian jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Apa kamu terima? Masih keras kepala? Pengawal, hancurkan kuil pahlawan ini. Jangan, jangan, tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dihancurkan. Aku harus cari Tamael kemana? Tamael. Tamael, Siapa kamu? ada orang menitipkan ini untukmu. Di mana orang yang memberimu plakat ini? Ada di kuil pahlawan di depan. Untuk apa dia di sana? Apa ada bahaya? Ada bahaya. Ada bahaya. Cepat, ikuti aku. Ayo. Baginda, kamu harus baik-baik saja. Mereka sama dengan kalian. Sama-sama tentara. Kalian tidak boleh begini. Tidak boleh. Tidak boleh dihancurkan. Kalian berdosa.
Saka, cepat hentikan mereka. Bukankah kamu mau menghalangiku? Apa kamu bisa? Kamu itu pecundang, bukan siapa-siapa. Pantas mati. Kalian semua pantas mati. Siapa yang kamu bilang pantas mati? Kamu. Sekarang, aku yang menginjakmu. Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Matilah! Arista! 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 Cepat pergi. Arista! Arista! Nasibmu sungguh beruntung. Hah? Selanjutnya, aku mau lihat siapa yang bisa menghalangiku. Matilah! Tuan utusan tiba! Kenapa Tuan Utusan tiba? Saka, kalau Tuan Utusan melihat kita menghancurkan kuil pahlawan, kita akan disalahkan. Cepat pergi! Pergi! Baik, Ayo, cepat ayo pergi. Cepat. Arista! Arista! Cepat, cepat bawa Arista ke klinik. Cepat, bawa Nona Arista ke klinik. Baik! Hamba telah datang. Hamba pantas mati. Akhirnya kamu datang. Baginda, siapa yang melukaimu sampai seperti ini? Hamba akan suruh orang untuk menggeledah rumah mereka. Bantu aku berdiri. Baginda, ini siapa yang melakukannya? Hamba pantas mati. Pengawal, ikut aku. Tunggu. Mereka akan menanggung akibatnya. Tapi sekarang yang harus dilakukan, mengembalikan roh pahlawan ke tempatnya. Aku membangun kuil pahlawan ini sebagai penghormatan pada prajurit yang gugur di medan perang. Agar semangat kepahlawanan mereka abadi. Agar semua jasa mereka dikenang. Agar nama baik mereka terukir dalam sejarah. Mereka seharusnya dikenang dan dihormati oleh dunia. Tapi hari ini, roh-roh mereka terganggu. Dan nama baik mereka dicemarkan. Di sini, aku bersumpah, keluarga Pratama akan menerima hukuman yang setimpal. Dan membayar dengan darah. Baginda, hamba akan menggeledah keluarga Pratama dan menghukum mati mereka. Aku baru pergi dari ibu kota. Mereka sudah mendapat informasi. Aku belum tiba. Mereka sudah membuat persiapan. Cuma seorang bupati. Mana mungkin bisa tahu semua ini? Maksud Anda adalah ada yang mendukung mereka dari belakang? Seorang putra bupati berani begitu semena-mena. Mana mungkin di belakang tidak ada pendukung? Nyali mereka besar sekali. Beraninya melawan Anda. Kali ini menyamar, aku baru tahu. Ternyata para rakyat berada dalam situasi sulit. Pukulan ini tidak sia-sia. Baginda, upacara penobatan permaisuri masih dilakukan? Tetap, harus diadakan besar-besaran. Turunkan perintah. Aku akan adakan pesta kepulanganku 3 hari lagi. Suruh para pejabat untuk hadir. Baik. Bagaimana dengan keluarga Pratama? Sekarang mereka masih belum tahu identitasku. Kita manfaatkan pesta kepulanganku untuk mengungkap satu persatu tokoh besar yang mendukungnya. Semalam kalian melakukan apa? Ayah, apa terjadi masalah? Cepat katakan. Semalam aku membawa orang ke kuil pahlawan, mengambil papan kayu untuk membangun istana buat kaisar. Lalu? Ada yang menghalangi, tidak berhasil. Lalu bagaimana? Tuan utusan datang. Apa Tuan utusan menangkap basah? Tidak, Ayah. Tapi di sana ada banyak orang. Dia pasti mengadu pada Tuan utusan. Ayah,
Apa akan jadi masalah? Tidak tertangkap basah oleh Tuan Utusan tidak masalah. Kalau dia menuntut, cari beberapa orang untuk dijadikan kambing hitam. Ayah memang banyak cara. Tapi hal ini tidak bisa kita lakukan lagi. Sebentar, Ayah. Lalu bagaimana membangun istana untuk Kaisar? Apa harus pakai uang kita? Tidak sempat lagi. Tidak sempat lagi. Apa maksudnya? Ayah baru menerima titah. 3 hari lagi Kaisar adakan pesta kepulangan di Kabupaten Jido. Pesta kepulangan? Kaisar orang Kabupaten Jido? Tidak disangka kan? Kaisar ternyata satu kampung dengan kita. Jadi Kaisar orang Kabupaten Jido. Rinjani, kamu tunggu aku. Setelah aku jadi Kaisar, aku akan kembali dan menikahimu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin pecundang jadi Kaisar. Kaisar adakan pesta kepulangan di Kabupaten Jido. Akan ada jamuan untuk para pejabat, bahkan Perdana Menteri akan datang. Katanya, di pesta ini Kaisar akan menobatkan permaisuri. Kabupaten Jido memang tempat melahirkan orang hebat. Apa? Mengangkat permaisuri? Pulang kampung dan mengangkat permaisuri. Apa pecundang itu benar-benar Kaisar? Tidak mungkin. Dia itu pecundang, mana mungkin dia Kaisar. Benar juga. Aku sudah tidak berpikir jernih. Siapa orang yang kalian bicarakan? Ayah, Rinjani dulu ada tunangan. Sebelum pergi, bilang setelah jadi Kaisar, akan pulang dan angkat Rinjani jadi permaisuri. Hari itu di pintu gerbang. Orang yang dipukul adalah dia. Benar. Tapi saat itu dia memakai pakaian linen kasar. Dan tidak ada pengawal yang menemani. Bahkan tidak ada wibawa seorang Kaisar. Mana mungkin dia adalah Kaisar? Katanya Kaisar pulang kampung dengan menyamar. Ayah, kalau dia Kaisar, mana mungkin terima dipukul? Selain itu, Tuan Utusan sudah melihat sendiri. Dia bilang bukan Kaisar. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu. Benar. Selain itu, semalam aku memukulnya sampai babak belur. Kalau dia Kaisar, sekarang keluarga kita mungkin sudah dihukum mati. Kalau begitu abaikan saja. Sekarang yang penting kita harus adakan pesta kepulangan. Tapi ingat, jangan sampai terjadi kesalahan. Kaisar adalah orang Kabupaten Jido. Ayah adalah pejabat induk Kabupaten Jido. Masa depan ayah tidak terbatas. Keluarga pertama kita akan sukses. Ayah, aku dan Rinjani akan segera menikah. Apa ayah bisa minta titah nikah pada Kaisar di pesta kepulangannya? Apakah bisa? Kalau bisa mendapat titah nikah Kaisar akan sangat bagus. Keluarga pertama kita akan segera menjadi sukses. Menjadi pejabat tinggi bukannya tidak mungkin. Kamu yakin di saat seperti ini akan menikahi putri biasa dari keluarga Septian? Paman Zidan, aku tahu Paman tidak menyukaiku karena aku sudah memiliki janji nikah. Tapi itu tidak benar. Benar. Kamu pernah bertunangan, sekarang mau menikah dengan Saka. Tentunya ini akan membuat keluarga kami dikritik. Bukankah kamu bilang dia sudah kembali? Ayah, tenang saja. Aku akan menanganinya secepat mungkin. Benar Paman Zidan, aku sudah mengakui Saka sebagai suamiku di hati. Aku tidak akan berubah hati. Tunanganmu itu dari mana asalnya? Aku tidak tahu. Apa nama keluarganya? Nama keluarganya Pradipta. Nama keluarga Kaisar juga Pradipta. Ini? Pradipta? Apa dia benar-benar Kaisar? Siapa namanya? Namanya Alingga. Dulu keluarganya miskin, jadi ibunya memberi nama itu. Nama Kaisar baru adalah Alingga, yang artinya menguasai seluruh dunia. Ayah sudah berpikir berlebihan. Mana ada Kaisar bernama Aga? Mungkin ayah sudah berpikir berlebihan. Ayah memang sudah berpikir berlebihan. Kalau dia Kaisar, aku adalah Kaisar Purna. Itu cuma kebetulan saja. Ayah, masalah meminta titah nikah pada Kaisar. Baiklah, kalau begitu ayah akan mencari Tuan Utusan untuk mencari tahu informasi demi kalian berdua untuk mendapatkan titah nikah. Tapi ayah ada satu syarat. Ayah katakan saja. Harus menyingkirkan tunangan ini. Keluarga pertama tidak bisa dibuat malu. Tenang saja, Ayah. Ayah tidak bilang. Aku juga akan menyingkirkannya. Paman Zidan tenang saja. Kita tunggu saja pesta kepulangan 3 hari lagi dengan sabar.
Tangan sudah siap. Pejabat setempat dan keluarga berpengaruh akan hadir. Perdana Menteri dalam perjalanan. Masih ada satu hal lagi. Katakan. Zidan Pratama Bupati Jido ingin meminta titah nikah untuk putranya. Apa dengan Rinjani? Benar. Berikan. Baginda, Rinjani sudah bersikap kasar pada Anda. Kalau memancing, maka harus memakai umpan. Aku akan perlahan-lahan membalas mereka. Baginda bijaksana. Kapan Perdana Menteri tiba? Sudah dalam perjalanan kemari. Bagaimana titah yang diantar ke Raja Bimo? Sudah diantar. Raja Bimo datang bersama keempat panglima perang. Para pejabat daerah ini berkolusi. Aku tidak percaya pada mereka. Suruh Raja Bimo bawa pasukan ke sini. Kita akan menangkap mereka semua sekaligus. Baginda, Anda masih mau menutupi identitas? Wajah Kaisar tidak dikenal oleh banyak orang. Sekalipun aku yang mengatakan pada mereka, aku adalah Kaisar. Menurutmu, mereka akan percaya? Tapi... Begini juga bagus. Kalau aku mengungkapkan identitasku, mungkin aku tidak akan tahu wajah asli mereka. Hamba bersedia mengikuti Baginda. Tidak perlu. Kamu tunggu Arista sadar di sini, lalu bawa dia ke pesta. Anda mau ke pesta sendirian? Aku bawa 2 pengawal saja. Jangan. Tidak boleh. Bagaimana kalau Anda bertemu bahaya lagi? Pesta belum dimulai, jadi mungkin tidak ada banyak orang sekarang. Tamael, kamu harus melindungi Arista. Dia hampir kehilangan nyawa karena aku. Jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Tapi... Turunkan titah. Baik. Pengawal? Ya. Kalian berdua lindungi Kaisar. Kalau sampai Baginda terluka, aku akan menghukum mati kalian. Baik. Kami akan melindungi Baginda dengan nyawa kami. Ayo. Ke pesta. Pesta kepulangan hari ini. Kerajaan Kano yang besar, banyak tokoh berpengaruh, dan pejabat kerajaan semuanya hadir dalam jamuan. Jika bukan karena satu kampung dengan Kaisar, mana mungkin ada kesempatan bertemu banyak orang besar? Benar. Kalau bukan satu kampung dengan Kaisar, pesta seperti ini, ayah yang hanya seorang bupati, mana berhak menghadirinya. Apalagi membawa kalian. Paman Zidan, katanya Kaisar yang menunjuk agar aku dan Saka menghadiri pesta kepulangannya. Benar. Kaisar akan memberi titah nikah pada kalian. Bisa mendapat titah nikah Kaisar. Ini adalah kehormatan besar. Hah? Ayahku satu kampung dengan Kaisar, tentu saja akan disukai Kaisar. Meskipun hanya bupati, mungkin tidak ada yang berani meremehkannya. Keluarga Pratama bisa berdiri teguh di Kabupaten Jido karena ada pendukung. Gubernur Tuan Arza inilah yang menjadi sandaran ayah. Tapi beliau bukan satu-satunya yang kita andalkan. Masih ada satu orang lagi yang menjadi sandaran terbesar bagi keluarga Pratama kita. Maksud ayah adalah Paman Galen. Benar. Paman ketigamu adalah salah satu dari 4 panglima di bawah Raja Bimo. Ayah sudah mendapat kabar, dia juga akan datang. Paman Galen juga akan datang. Bukan hanya paman ketigamu, Raja Bimo juga akan ikut datang. Apa? Raja Bimo juga akan datang? Mungkinkah dia Raja Bimo yang memiliki 300.000 pasukan Bimo yang ada langsung di bawah Kaisar dan di atas puluhan ribu orang? Benar. Tidak disangka keluarga Pratama punya pendukung seperti itu. Paman ketigaku baru saja diangkat menjadi panglima setelah membuktikan keberaniannya di medan perang. Paman ketigamu sudah sampai di luar kota. Setelah Raja Bimo tiba, akan datang bersama ke pesta. Pendukung ini selalu ayah sembunyikan. Hari ini adalah saatnya dia muncul. Pengaruh keluarga Pratama tidak dapat dibendung oleh siapapun. Jadi, di pesta hari ini, tidak boleh ada kesalahan apapun. Semua tindakan kita beberapa hari ini juga tidak boleh terbongkar. Apa semua ini sudah kamu atur? Yang lain aku tidak cemas. Tapi Aga masih belum ketemu. Apa? Kaisar akan memberi titah nikah pada kalian di pesta. Di saat seperti ini tunanganmu datang. Apa yang akan terjadi? Dia seharusnya disembunyikan adikku, tapi akan segera ditemukan. Jangan cemas. Aku sudah atur. Cepat temukan dia dan singkirkan. Kalau dia dengar Kaisar pulang kampung dan mengadu, akan jadi masalah. Aku sudah suruh orang cari. Pasti akan segera ada hasil.
Paman Zidan jangan cemas. Dia itu hanya seorang pecundang. Pasti tidak ada nyali untuk datang mengadu. Benar, Ayah. Berdasarkan pengaturan Tuan Utusan, hanya orang-orang yang memiliki undangan khusus bisa masuk ke pesta tersebut. Dia bahkan tidak bisa bertemu dengan Kaisar. Jadi mustahil dia bisa mengadu. Pokoknya jangan sampai terjadi kesalahan. Tenang saja, Ayah. Aku memberi hormat pada Tuan Bupati. Aku memberi hormat pada Tuan Bupati. Selamat, selamat. Tidak disangka, ternyata Kaisar adalah orang Kabupaten Jido. Kaisar bernama keluarga Pradipta. Tidak tahu dari keluarga Pradipta yang mana. Tolong Tuan Bupati beritahu kami, agar kami bisa menjalin hubungan lebih dulu. Benar. Di